warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Dina Maria. Di sini saya sebagai mahasiswa kebidanan yang akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi pada ibu hamil atau tekanan darah tinggi. Di sini Ibu udah tahu belum apa itu hipertensi pada ibu hamil? Belum. Oke. Nah, hipertensi pada ibu hamil ini adalah keluhan kondisi peningkatan tekanan darah yang terjadi selama masa kehamilan ya Ibu. Nah, selama masa kehamilan ini dengan tekanan darah kurang lebih itu 140/90, ada 2 kali pemeriksaan berjalan minimal 4 jam. Hipertensi dalam kehamilan dapat berupa hipertensi kronik, hipertensi gestasional dan maupun preeklamasi. Nah, adapun faktor penyebab hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ada yang tahu di sini apa penyebabnya? Tidak. Oh, ada yang tahu ya? Ada. Nah, ini ada di PPT dipaparkan. Yang pertama yaitu riwayat hipertensi sebelum kehamilan. Yang kedua itu kehamilan pertama. Yang ketiga itu usia ibu hamil di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun. Yang keempat itu riwayat keluarga dengan hipertensi atau preeklamsi. Yang kelima itu kehamilan kembar atau 2 janin. Yang keenam itu obesitas atau berat badan yang berlebih. Yang ketujuh itu riwayat diabetes, ya. Nah, yang ketujuh itu ada riwayat diabetes mellitus atau penyakit ginjal atau penyakit gula darah gitu ya. Selanjutnya yaitu ada ini cara pencegahan dan penanganan awal dan tanda gejala dan bahaya komplikasi. Nah, yang pertama itu cara mencegahnya itu bagaimana sih supaya tidak kena hipertensi atau darah tinggi saat kehamilan. Yang pertama itu memeriksa kehamilan secara rutin sesuai jadwal. Jadi harus rutin ya Ibu untuk memeriksakan kehamilan. Yang kedua itu mengontrol berat badan selama kehamilan, harus dikontrol walaupun kan orang hamil itu kadang harus banyak makan kan supaya janinnya juga sehat. Tapi harus dikontrol juga. Yang ketiga itu mengurangi konsumsi garam berlebih. Yang keempat istirahat yang cukup dan menghindari kelelahan. Jadi nggak usah capek-capek ya guys sama hamil. Tapi jangan juga nggak beraktivitas. Yang selanjutnya mengelola stres dengan baik. Selanjutnya itu segera periksa ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala seperti sakit kepala berat. Selanjutnya itu padangan kabut atau bengkak mendadak. Nah, selanjutnya juga ada tidak menunda pengobatan dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Jadi Ibu kalau ada tanda-tanda hipertensi atau tekanan darah tinggi itu langsung aja berobat, jangan terlalu takut ya. Takutnya nanti kan ada masalah. Nah, tanda dan gejalanya. Yang pertama yaitu tekanan darah tinggi 140/90. Ada yang di sini punya riwayat tekanan darah tinggi? Saya Ibu. Oh, Kak. Iya. Apa biasanya? Saya tensi itu biasanya pernah 170/90 Ibu. Itu harus dicek ya Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu ada sakit kepala hebat yang tidak membaik dengan istirahat. Kalau Ibu istirahat, sakit kepala terus istirahat, tapi masih ada sakit kepala, itu harus segera diperiksa ya Bu ya ke puskesmas atau bidan terdekat. Selanjutnya itu ada pandangan kabur atau berkunang-kunang. Kalau Ibu lagi melihat sesuatu kabur atau berkunang-kunang, itu juga tanda-tandanya. Bengkak pada wajah, tangan, dan kaki yang muncul. Nah, kalau Ibu ada bengkak-bengkak di wajah, misalkan tangan, ya kan, kaki juga bisa langsung diperiksa Ibu ya. Selanjutnya nyeri ulu hati atau nyeri ulu bagian atas, bagian sini Bu. Biasanya, ya, Ibu Repot tadi nyeri nggak Bu biasanya sini? Ulu hati. Iya Ibu, sering merasa nyeri. Oh, berarti itu harus periksa Ibu ke puskesmas atau bidan terdekat ya. Baik Ibu. Mual dan muntah berlebihan pada hari
juga walaupun hamil misalkan ini kata berat badan tiba-tiba ya. Jumlah urin berkurang dan sesak nafas. Oke, selanjutnya itu ada bahaya dan komplikasi pada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang pertama yaitu preeklamsi dan eklamsi kejang ya. Yang kedua itu solusio plasenta atau plasenta lepas sebelum waktunya. Nah ini kalau ibu punya tekanan darah tinggi saat hamil itu ini bisa jadi resiko Bu. Nah yang ketiga itu pertumbuhan janin terhambat. Nah janin ibu juga bisa terhambat Bu perkembangannya karena tekanan darah tinggi. Selanjutnya yaitu kelahiran prematur. Nah kelahiran prematur ini kelahirannya tidak sesuai bulan ya Bu ya. Jadi harus diperiksa tengah ya. Di situ gangguan fungsi organ ibu, hati ataupun ginjal. Selanjutnya resiko kematian ibu dan bayi ini sangat berbahaya. Jadi jika ibu mengalami hipertensi tinggi atau tekanan darah tinggi ya bahasa ininya, ibu harus segera mengecek ke puskesmas ataupun bidan ya Bu ya, karena itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan ibu dan bayi mati Bu. Baik ibu-ibu, setelah saya menyelesaikan paparan materi ini, apakah ada yang mau ditanyakan dari PPT yang saya paparkan? Untuk ibu-ibu? Saya Ibu. Ya boleh Bu. Kenapa Ibu hamil dianjurkan untuk mengurangi garam ya? Oh, baik Ibu Aca, Ibu kan menanya kenapa Ibu hamil harus mengurangkan garam ya Ibu. Nah, karena untuk mencegah penumpukan cairan Bu atau pembekakan di pipi, tangan atau kaki tadi yang memicu pembekakan, tekanan darah tinggi dan preeklamsi. Nah, kelebihan garam juga dapat mengganggu aliran nutrisi ke janin Ibu dan menghambat pembentukan ginjal pada bayi Ibu. Jadi, kalau Ibu udah ada tekanan darah tinggi, Ibu harus mengurangi garam Ibu. Maksimal 5 atau 5 gram atau sekitar 1 sendok teh Ibu. Baik ibu-ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi ya, saya akan melakukan evaluasi nih untuk mengetahui apakah ibu-ibu ini mengerti yang paparan saya sudah paparkan. Baik, untuk pertanyaan itu apa pengertian hipertensi ibu-ibu? Siapa yang tahu tulis tangan? Saya. Dengan Ibu Elsa ya. Oke, jadi hipertensi pada kehamilan itu adalah kondisi peningkatan tekanan darah yang terjadi selama masa kehamilan dengan tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 mmHg dan atau diastoliknya itu lebih dari 90. Yang ini itu aja yang bisa saya sampaikan Bu. Baik, terima kasih Ibu Elsa untuk jawabannya sangat bagus dan detail ya. Baik, selanjutnya itu pertanyaan, sebutkan minimal 2 tanda dan gejala pada hipertensi. Di sini siapa yang tahu? Ibu Rizka ya? Boleh Bu. Yang pertama itu sakit kepala hebat yang tidak membaik dengan istirahat, dan yang Ya. kedua itu pandangan kabur atau berkunah-kunah Ibu. Oke. Baik, untuk jawaban dari Ibu Rifka Sihombing ya Bu ya. Itu sangatlah bagus ya Bu ya. Baik, ini satu lagi nih untuk terakhir ya. Bagaimana sih cara menghadapi hipertensi pada kehamilan? Siapa yang tahu? Baik, untuk Ibu Repa nih. Baik, terima kasih Ibu. Tadi mengurangi konsumsi garam yang berlebihan Ibu. Terus tuh ada istirahat cukup dan menghindari kelelahan, mengelola stres dengan baik, dan memeriksa kehamilan secara rutin sesuai jadwal Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Repa. Nah, untuk sesi evaluasi sudah selesai. Sepertinya Ibu ini sudah mengerti semua ya apa yang saya paparkan. Baik ibu-ibu, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban ibu-ibu yang telah disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa hipertensi pada kehamilan itu adalah kondisi yang perlu diwaspadai, namun dapat dicegah dengan datang sejak dini ke pemeriksaan atau puskesmas atau klinik bidan. Pemeriksaan rutin ya Bu ya, pola hidup sehat serta
segera memeriksa diri bila muncul gejala yang sudah saya sebutkan tadi Ibu ya. Apalagi Ibu Repa, sepertinya ada tekanan tinggi ya Pak ya. Iya Ibu. Sebagai kenangan saya ya Bu ya, saya akan membagikan leaflet yang setelah saya paparkan nanti satu-satu, berisi ringkasan materi yang saya paparkan yang dapat Ibu baca di rumah. Ibu, ini ada leaflet. Ini nanti bisa dibaca ya Bu ya. Ini ada tanda, gejala dan sebagainya. Demikian ya Ibu-Ibu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih juga atas antusias atau perhatian dan kerjasamanya ya Bu pada hari ini. Semoga bermanfaat yang dapat saya sampaikan dan juga leafletnya bisa dibaca kembali. Mohon maaf apabila saya mempunyai salah atau perkataan, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam